Halo kawan sejarah, berjumpa lagi dengan channel Sekilas Sejarah, channel yang membahas secara singkat tentang peristiwa dan tokoh-tokoh sejarah. Pasca peristiwa G30S tahun 1965, di mana PKI lah yang dituduh menjadi pelaku utama pembunuhan terhadap 6 jenderal dan 1 perwira tersebut. Penguasa, atau lebih tepatnya militer dan kelompok-kelompok masyarakat anti-komunis, berusaha menghancurkan dan membubarkan PKI. Naasnya, tidak hanya petinggi-petinggi PKI saja yang diburu dan ditangkap, melainkan semua orang yang dianggap mempunyai hubungan dengan segala sesuatu yang berbau PKI juga diburu dan ditangkap. Bahkan banyak orang yang tidak tahu menahu tentang peristiwa G30S, atau bahkan tidak ada hubungan sama sekali dengan PKI, ditangkap dan dipenjara selama bertahun-tahun tanpa proses pengadilan. Nasib malang inilah yang menimpa Sumilah. Di suatu Jumat pagi tanggal 19 November tahun 1965, Sumilah, seorang gadis remaja yang baru berusia 14 tahun, ditangkap. Ia tak tahu apa kesalahannya dan hukum apa yang telah dilanggarnya. Namun yang pasti, ia bersama 47 orang dari desanya, yakni Desa Kranggan, Bokoharjo Prambanan, Jawa Tengah, dikumpulkan oleh lurah desanya di sebuah lapangan, sebelum kemudian diangkut dengan truk menuju ke markas polisi militer yang terletak di dekat Tugu, Yogyakarta. Saat tiba di markas polisi militer, Sumilah ditanyai tentang keterlibatannya dengan organisasi atau aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan PKI, seperti apakah ia adalah anggota Gerwani? Apakah ia anggota Pemuda Rakyat? Apakah pernah melakukan bongkar pasang senjata? Ketika semua pertanyaan tersebut dijawab Sumilah dengan kata tidak, bogem mentah pun mendarat di wajahnya. Ia mengalami perlakuan kasar saat interogasi yang berlangsung selama 6 jam, dan dikelilingi oleh belasan penyiksa yang berwajah sangar. Saya disabet, dikaploki dan diselomot rokok di sini, ujar Sumilah penuh kenangan, sambil memegang dadanya. Sumilah disundut rokok di payudaranya yang telanjang, dan dipaksa mengakui sesuatu yang sama sekali tak ia mengerti. Ironisnya, Sumilah sebenarnya adalah korban salah tangkap. Sebenarnya pada saat itu, yang dicari oleh penguasa adalah seorang guru yang juga bernama Sumilah. Sumilah yang sebenarnya dicari adalah seorang guru dan mahasiswa yang menjadi anggota Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Non-Vak Sentral, sebuah organisasi yang dianggap punya keterkaitan dengan PKI. Tertukarnya identitas antara Sumilah gadis 14 tahun yang tak tahu apa-apa, dengan Sumilah seorang guru, membuat Sumilah si gadis tak berdosa mendekam di penjara selama 14 tahun. Sedangkan Sumilah guru, dipenjara selama 4 tahun di Wirogunan. Hal ini diketahui ketika keduanya sempat bersama-sama mendekam di penjara Wirogunan. Ada kisah yang mengerikan selama Sumilah berada di penjara Wirogunan. Ia menceritakan, pada suatu malam menjelang Hari Raya Idul Fitri, para tahanan diberi makanan khas Jawa, yakni singkong parut, atau biasa disebut gatot. Saat Sumilah akan memakan makanan tersebut, ia dan kawan-kawan satu selnya mendapat kiriman kelapa dari salah satu napi di penjara itu juga. Sumilah tak menyangka bahwa kelapa itulah yang menyelamatkan nyawanya beserta nyawa kawan-kawan di selnya, sebab keesokan harinya puluhan tahanan mati. Dari mulut ke mulut, Sumilah mendapat informasi bahwa makanan tersebut ternyata beracun. Ia tak paham penjelasan ilmiahnya, tapi ia merasa bahwa kelapa pemberian seorang napi itulah yang menetralisir racun dari makanan tersebut. Lebaran pagi itu, tanah di timur penjara Wirogunan digali, dan puluhan orang dikubur ke dalam liang lahat. Pada tahun 1966, Sumilah dipindah ke penjara Bulu, sebelum 5 tahun kemudian dipindah lagi ke penjara Pelatungan. Di Pelatungan, Sumilah menjadi kesayangan para aktivis Gerwani yang usianya jauh di atasnya. Sumilah sering menangis jika ada kawan-kawan selnya dikunjungi keluarga mereka, sedangkan keluarga Sumilah jarang menjenguk karena kurang berkecukupan secara ekonomi. Ia seringkali menawarkan tenaganya untuk membantu sesama tahanan agar mendapat makanan tambahan. Kalau di Pelatungan ada yang sakit,
Saya hanya bisa bantu dengan tenaga. Membantu mencuci bajunya dan melipatnya. Dari situ saya dapat makan, ujar Sumilah. 14 tahun kemudian, hari pembebasan bagi Sumilah dan para tahanan lainnya pun tiba. Pada tanggal 27 April tahun 1979 ia bebas, dan dijemput bapak ibunya. Tak terkira kebahagiaan orang tua Sumilah sebab si sulung sudah kembali ke pelukan keluarga. Keluar dari penjara pada usia 28 tahun, membuat Sumilah tak yakin akan mendapatkan seorang suami. Ia kemudian ke Muntilan membantu adik ibunya berjualan sate. Dan ternyata di Muntilan ia bertemu jodohnya, yakni Dul Rahman, seorang mantan tahanan di Nusa Kambangan. Dul Rahman ditangkap disebabkan oleh aktivitas politiknya di organisasi underbau PKI yaitu Pemuda Rakyat. Keduanya kemudian menikah dan dikaruniai 2 anak. Sumilah dan suaminya sempat menyembunyikan kisah kelam mereka kepada kedua anaknya. Namun ketika kedua anaknya duduk di bangku SMP, Sumilah menceritakan semuanya. Saya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka dan mereka sama sekali tidak marah. Mereka menerimanya dan semuanya baik-baik saja, tutur Sumilah. Kedua anak tersebut semakin tahu siapa sesungguhnya ibu mereka saat syarikat membuat film dokumenter Kado untuk Ibu, yang merekam penuturan para eks-Tapol Pelatungan. Itulah tadi kisah Sumilah, si gadis 14 tahun tak berdosa dan tak tahu apa-apa, yang direnggut kebebasannya selama 14 tahun, dengan mendekam dan mengalami penyiksaan di penjara. Demikian pembahasan kita untuk kali ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.